Hello and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. In this new content of channel YouTube Bola Bung Binder, saya ingin memberikan review dari pertandingan Manchester Derby yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor 0-2. Saya memang ada membuat konten preview tentang pertandingan ini teman-teman. Dan di konten preview tersebut, saya memang katakan bahwa saya tidak yakin MU akan kalah di pertandingan ini. Karena saya kira Ole seharusnya sudah belajar dari kekalahan di kandang sendiri lawan Liverpool dengan skor telak 0-5. Tetapi ternyata para pemain MU masih sering miskoordinasi di lini pertahanan. Kita juga tidak melihat ada kreativitas dari para pemain MU yang bisa menyulitkan para pemain City di lini pertahanan, apalagi di lini tengah. Dan lagi-lagi MU tidak berhasil mencetak gol secara berturut-turut ya. 2 kali secara berturut-turut di kandang sendiri, dan secara total MU itu telah kalah 3 kali di kandang sendiri, karena sebelumnya juga MU kalah lawan Aston Villa di kandang sendiri. Jika kita tambah pertandingan di kompetisi lainnya, maka MU juga pernah kalah di Stadion Old Trafford lawan West Ham di pertandingan Piala Liga. Jadi tampaknya di awal musim ini ada begitu banyak masalah di Manchester United. Dan tentu ketika kita melihat materi pemain dari MU, kita pun akan bingung kenapa MU ini tidak bisa perform. Ya jelas dari segi taktik yang kita tidak melihat para pemain paham apa yang perlu mereka lakukan di atas lapangan. Di konten preview tersebut juga saya jelaskan dan saya tegaskan bahwa jika MU kemasukan gol lebih dulu, maka sulit bagi MU untuk comeback di pertandingan ini karena Manchester City punya defense yang solid, dan ketika sudah unggul, Manchester City para pemainnya akan lebih mudah mengatur tempo permainan. Dan ternyata itu yang terjadi. Saya memberikan persentase 50-50 karena saya pikir bahwa salah satu tim akan sulit untuk bisa memenangi pertandingan ini karena tentu para pemain akan benar-benar fokus di lini pertahanan. Ternyata para pemain City yang lebih fokus di pertahanan dan para pemain United kelabakan di lini pertahanan. Kenapa para pemain United itu kelabakan di lini pertahanan? Karena saya tidak melihat ada support yang diberikan oleh para pemain yang berada di lini tengah untuk mengcover area-area yang terbuka di lini pertahanan dari MU. Karena MU kan kembali mengandalkan 3 center back. Oleh kembali mengandalkan 3 center back. Tapi 2 wing back ini saya tidak melihat melakukan covering di lini pertahanan. Sehingga pemain-pemain fullback dari City yang mengandalkan formasi 4-3-3, kita tahu Pep selalu mengandalkan formasi 3-3, bisa terus-menerus melakukan pergerakan dari kedua sektor flank. Jadi itu yang menyulitkan MU di pertandingan ini karena saya tidak melihat ada covering yang dilakukan oleh para pemain yang berada di sektor wingback, apalagi yang berada di posisi tengah. Kita tahu ada 2 gelandang bertahan yang bermain, Fred dan juga McTominay. Beda dengan City, ada Gundogan yang sering melakukan pergerakan ke depan untuk menekan para pemain United yang berada di tengah agar tidak terlibat dalam proses serangan dari Manchester United. Jadi memang pertandingan ini sangat sulit bagi MU teman-teman karena City dari menit-menit awal itu sudah menerapkan apa yang kita kenal high defensive line. Jadi para pemain itu mendorong terus para pemain MU agar mereka hanya berada di area pertahanan mereka sendiri. Maka itu sulit bagi para pemain MU juga untuk melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Dan saya perhatikan lagi bahwa miskoordinasi di lini pertahanan kembali terjadi. Bukan karena bahwa para pemain MU itu yang berada di defense itu jelek semua, enggak. Tapi bagaimana kerjasama mereka untuk bisa mengatasi serangan dari Manchester City dan juga Liverpool sebelumnya kita lihat tidak mampu mereka lakukan. Untuk pertandingan ini seperti biasa Pep Guardiola mengandalkan formasi 4-3-3 dengan satu pemain yang berperan sebagai false nine yaitu Bernardo Silva, ada Kevin De Bruyne yang bergerak sebagai gelandang serang dari lini tengah, kemudian dari Manchester United Ole mengandalkan formasi barunya yaitu 3 center back, 2 gelandang bertahan, 2 wing back, 1 gelandang serang Bruno, dan di depan ada 2 striker, Greenwood dengan Cristiano Ronaldo. Saya pikir ini Greenwood diberikan kesempatan untuk tampil lagi sebagai starter karena perannya di pertandingan Liga Champions lawan Atalanta yang dia terlibat dalam proses 2 gol yang dicetak oleh Cristiano Ronaldo. But in this game, saya tidak melihat peran dari Greenwood sebagai striker. Dia justru sulit bergerak, dia terus diberikan pressure oleh Cancelo atau juga Kyle Walker, sama juga seperti Cristiano Ronaldo yang tidak mendapatkan ruang gerak yang bebas, sama juga dengan Bruno Fernandes. Jadi secara marking para pemain City itu berhasil mematikan pemain-pemain MU yang memang punya peran dalam urusan mencetak gol atau creating chances. Ronaldo justru mendapatkan kartu kuning di match ini ketika dia sliding tackle ke Kevin De Bruyne.
Kemudian Ronaldo memang mendapatkan satu peluang di match ini yang merupakan satu-satunya peluang dari Manchester United yang bahaya. Ketika dia mendapatkan umpan dari Luke Shaw agar dia bisa mencetak gol, tapi justru tendangannya mengarah langsung ke Ederson. Jadi memang di pertandingan ini MU miskin kreativitas dan juga tidak banyak peluang untuk mencetak gol. Beda dengan Manchester City, di menit-menit awal mereka sudah membuka pertahanan dari Manchester United. Bagaimana caranya? Yaitu mengandalkan dua fullback mereka, Walker atau juga Cancelo. Cancelo kita tahu yang selalu tampil di Premier League adalah pemain yang paling banyak memberikan assist sejauh ini dari Manchester City. Dan lihatlah pergerakan dia, tidak ada yang kawal, tidak ada yang memberikan tekanan dari lini tengah atau juga pemain yang berada di posisi wingback yaitu Wan-Bissaka, sehingga dia bisa memberikan crossing yang sebetulnya bukan salah Bailey juga. Dia coba untuk melakukan intercept tapi justru bola tersebut mengarah ke gawang dari De Gea. Sayang sekali MU tertinggal secara cepat sehingga itu tampaknya juga membuat mental para pemain MU itu down. Saya tidak melihat para pemain MU itu agresif dalam urusan merebut bola juga. Saya justru kaget ada Fred yang main. Saya sama sekali tidak melihat Fred perannya di atas lapangan. Justru yang saya sering melihat adalah McTominay walaupun dia juga bermain serabutan. Sorry, saya harus fair ketika saya menganalisa bahwa para pemain MU itu bermain sebagai individu bukan sebagai satu unit. Beda dengan para pemain City. They play as a unit, has one unit. Jadi permainan City itu memang jelas terlihat lebih kolektif daripada Manchester United, baik dalam urusan menyerang ataupun dalam urusan bertahan. And saya agak bingung, itu ketika City mencetak second goal, kan bukan dari free kick, tapi dari open play. Pada saat Cancelo mendapatkan bola, lagi-lagi tidak ada pressure yang diberikan kepada Cancelo. Jadi manalah para pemain MU itu yang berada di tengah? Tidak terlihat. Dan Cancelo bisa mengirimkan umpan ke tiang jauh, kok Luke Shaw itu tidak menghalau bola ya? Dia membiarkan bola itu lewat. Dan Bernardo Silva luar biasa, masih bisa melakukan sontekan dengan kaki kirinya untuk mencetak gol ke gawang De Gea yang tampaknya De Gea juga kaget dengan sontekan yang dilakukan oleh Bernardo Silva dan mengubah skor menjadi 0-2. 0-2 at halftime sudah jelas makin sulit bagi MU untuk comeback. Memang Ole ada melakukan beberapa pergantian pemain, tapi itu sudah terlambat teman-teman. Saya perlu melihat lagi ya catatan saya. Pergantian pemain yang dilakukan Ole after halftime, dia menarik keluar Bailey, dia memainkan Sancho. Dia menarik keluar Greenwood, memainkan Rashford. Kenapa enggak Rashford dari awal? Rashford adalah pemain yang sudah banyak mencetak gol. Kemudian dia menarik keluar Shaw, memainkan Telles. Dia menarik keluar Fred, memainkan Donny van de Beek. Lagi-lagi hanya tersisa 10 menit. Apa yang bisa dilakukan Van de Beek? Dia salah passing justru teman-teman. Ngeri gak? Justru Van de Beek ini salah passing yang diambil oleh Jesus. Jesus memberikan umpan kepada De Bruyne dan De Bruyne memberikan umpan kepada Foden yang hampir saja Foden mencetak gol ketiga untuk City di pertandingan ini, di mana tendangannya itu terkena tiang. Jadi memang para pemain MU ini secara mental memang kalah lah dari para pemain Manchester City. Terlihat mereka down ketika mereka kemasukan gol lebih cepat dan Ole memasukkan begitu banyak pemain dengan naluri menyerang, tapi cara permainannya seperti apa? Mereka berkumpul saja di satu tempat, tapi mereka tidak bisa menyebar untuk bisa mengganggu konsentrasi para pemain dari City. Dan hampir saja ya, Maguire itu mencetak gol ke gawang sendiri. Kan hampir tuh Maguire mencetak gol ke gawang sendiri. What was he thinking? Dia adalah center back, dia harusnya menghalau bola itu. Tapi yang dia lakukan justru mengarahkannya kepada De Gea. Untung De Gea refleksnya bagus. Justru peluang MU itu lebih banyak ke gawang sendiri daripada ke gawang Manchester City. Jadi itulah yang menjadi persoalan di Manchester United, yaitu para pemain yang tidak sinkron antar lini, para pemain yang selalu saja miskomunikasi, apakah itu di lini pertahanan atau juga di lini tengah. Di lini depan, jika Bruno bermain baik, jika Bruno punya ruang, maka dia akan bisa memberikan assist kepada Ronaldo atau pemain lainnya di depan. Ronaldo bisa mencetak gol jika dia mendapatkan peluang untuk mencetak gol dan jika dia mendapatkan service yang memang dia butuhkan. Dan beruntung untuk Manchester United bahwa MU hanya kalah dengan skor 0-2 karena dari segi percobaan ke gawang MU itu total ada belasan dari Manchester City. Memang yang on target hanya 5 atau 6, tapi belasan percobaan ke gawang Manchester United saat MU bermain di kandang sendiri. Ini sudah menjadi sebuah perhatian tentunya bagi kita semua bahwa sekarang MU menjadi tim yang mudah dikalahkan di kandang sendiri. Memang form mereka away bagus, tapi seharusnya mereka juga meraih poin di kandang sendiri. Dan jika kita melihat sekarang track record MU di kandang sendiri, mereka sudah kalah cukup banyak kan. Mereka kalah lawan Liverpool, kalah lawan Villa, kemudian draw juga lawan Everton di kandang. Ya ini tentu sangat menyakitkan bagi para penggemar MU, tapi saya pikir ya juga sudah waktunya bagi manajemen untuk melakukan evaluasi dengan kinerja Ole. Karena jika terlalu lama juga menahan Ole dan formnya seperti ini terus, ya tentu tidak ada manfaatnya. Saya jadi curiga nih, jangan-jangan gaji Ole ini memang rendah ya. Maka itu manajemen MU tidak mau memecat Ole dan menunjuk pelatih baru dengan gaji yang besar. We never know, right?
Ini hanya perkiraan saya, mungkin saya juga salah. Anyway, itu saja analisa yang ingin saya berikan karena tentu teman-teman juga menonton pertandingan ini dan jelas memahami bahwa Manchester City unggul di segala lini dalam urusan bertahan, dalam urusan kreativitas, dalam urusan menciptakan peluang yang efektif, dan juga kita melihat bagaimana para pemain MU, begitu banyak pemain yang dengan naluri menyerang turun, bahkan Alex Telles diturunkan untuk mengirimkan crossing-crossing tapi tidak berhasil dia lakukan. So many things are wrong at Manchester United and someone needs to fix the problems at Manchester United. Jika tidak, maka MU akan sulit bersaing di papan atas dan juga bukan tidak mungkin MU tidak akan bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan. Dan saya juga ada membuat challenge dengan salah satu presenter English Premier League di SCTV yaitu Natasha Germania, bahwa jika Manchester United kalah lawan Manchester City dan Arsenal menang lawan Watford, maka saya akan berjoget-joget dengan dia di TikTok. Jadi teman-teman, silakan tunggu. Jika Arsenal menang nanti malam, berarti saya akan goyang-goyang TikTok. Ada lagu itu, apa tuh? 302 atau apa sih itu? Atau apa tuh satu lagi katanya Pargo ya? Ya, pakai lagu itulah. Nanti kita berjoget-joget ya. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten ini. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten demi kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder. No hate, only football. Salam sepak bola.